Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Welcome back lagi kepada channel YouTube kesayangan kita, Postup Community, bekerja sama dengan Curhat Mahasiswa dan Grow Up Kopi ya, yang kemarin kita udah wawancara kepada yang punya. Sekarang kita membahasnya nih tentang diskusi perjuangan pelajar dan mahasiswa lah. Karena di sini kita kedatangan seorang bintang narasumber lah. Dia seorang guru konselor juga, terus mahasiswa juga. Nah, silakan perkenalan dirinya, Bu. Perkenalkan dengan gue Anissa Pungki Komala Dewi, teman-teman bisa panggil gue Nisa. Kebetulan di sini gue berprofesi sebagai guru bimbingan dan konseling di salah satu sekolah swasta di Bekasi. Oke, nih sekarang ini kan sedang marak nih Bu ya, tentang apa tuh kemarin pelajar itu ada yang ikut aksi juga tuh, tapi banyak juga pertentangan dan pro dan kontra lah. Karena pelajar itu kan fungsinya itu hanya untuk belajar, tapi sekarang pada zaman saat ini mereka ikut aksi untuk membela aspirasi masyarakat. Gimana tanggapan Ibu selaku guru nih? Sebenarnya kalau untuk pergerakan di mahasiswa sendiri itu kan kita sama-sama tahu ya, mahasiswa itu kalau saya ngambil dari kacamata mahasiswa, karena kita sama-sama pernah jadi mahasiswa lah ya gitu kan. Gerakan mahasiswa itu kan sebenarnya dilindungi oleh undang-undang gitu. Sedangkan bagaimana nih kalau misalnya untuk di pelajar tersendiri nih gitu. Kebetulan kalau untuk di dunia pelajar yang saya juga berkecimpung sebagai tenaga pendidik, sebenarnya mereka memang mempunyai keberanian yang begitu liar. Saya katakan begitu liar karena karena mungkin pelajar di SMA itu suka tawuran. Betul, karena menyalurkan hobi apa? Hobi. Jadi sebenarnya mereka hanya belum waktunya gitu. Aspirasi mereka, cara mereka menyampaikan aspirasi itu bagus karena setiap orang untuk boleh menyampaikan aspirasi, tapi mungkin waktunya kurang tepat dan caranya kurang tepat bagi mereka para pelajar nih. Gitu sih. Kalau misalnya dari menurut lo nih dari kacamata mahasiswa gimana sih? Kalau untuk ya tentang gerakan mahasiswa yang sekarang merambah ke jadi pelajar, ke dunia pelajar juga. Menurut gue sih itu suatu hal yang fenomena ya, karena pada terjadinya itu ketika generasi milenial kalau sekarang disebut itu. Nah, menurut gue pelajar yang ikut aksi itu mereka menurut gua kurang edukasi, karena menurut gua pelajar itu kan tugasnya untuk belajar, tapi kenapa pada saat kemarin itu dia ikut-ikut aksi, padahal itu sebenarnya bukan ranah mereka. Mungkin panggilan pelajar sekarang ini lebih ke arah, wah abang gua nih kemarin ada yang dipukulin atau gimana, jadi dia merasa terpanggil nih, wah ke polisi ini gimana ya, jadi gua pengen ikut-ikutan dah. Jadi mohon di sini para pelajar untuk yang ikut kemarin demo, dilihat dulu lah aspek dari positif dan negatifnya. Betul. Jangan sampai ikut-ikutan doang, terus kalian nanti kena masalah lah gitu. Ya betul. Kalau saya sendiri selaku guru di sekolah, sebenarnya untuk edukasi itu pasti. Untuk edukasi itu pasti tadi benar kata dirimu untuk yang kayaknya panggilan jiwa nih abang-abang gue kok seperti terintimidasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di berita-berita sekarang, media sosial dan lain sebagainya, itu banyak loh untuk yang mereka tuh hajar gue aja, kok beraniannya lebih daripada yang mahasiswa gitu kan. Saya juga ngeliatnya juga, wah gila nih anak-anak pelajar. Sebenarnya miris juga dalam artian mereka dengan bahasa kita tuh sembrono untuk maju ke depan tuh sembrono gitu. Nyali mereka tuh justru lebih besar daripada yang teman-teman di mahasiswa. Nggak salah sebenarnya untuk nyalinya tuh nggak salah, tapi mungkin waktunya aja yang belum tepat dan mungkin cara penyampaian sebagai pelajarnya aja yang kurang tepat gitu sih. Dan kalau misalnya sarannya sih sebenarnya lebih ke edukasi gitu. Tapi kalau yang sudah saya lakukan sendiri itu adalah kita mengedukasi untuk anak-anak siswa di sekolah. Nah, tadi kan pelajar ikut demo tuh. Menurut Ibu sendiri nih gimana nih caranya untuk memberikan pengertian kepada mereka? Kenakalan remaja itu kan pada saat ini sangat tinggi ya. Nah, menurut Ibu itu ikut aksi seperti itu masuk kenakalan remaja itu bukan sih?
Sebenarnya untuk kenakalan yang seperti itu mereka nggak dibilang kenakalan remaja ya, mereka lebih tidak terakomodir. Mereka lebih tidak terakomodir. Sebenarnya makna dari aksi itu sendiri apa sih? Sebenarnya maksud dari ikut aksi itu sendiri itu apa sih gitu kan? Sebenarnya goals dari aksi ini tuh apa sih? Kalau kita kan mungkin sebagai kacamata mahasiswa, oh aksi dilakukan ketika udah ada kajian, udah ada proses yang dijalani untuk ke dunia bagian kepolisian, keamanannya dan lain sebagainya. Itu kan kita sudah berkonsolidasi dulu terlebih dahulu, baru turun sebagai aksi. Kalau mungkin untuk siswa-siswa sendiri kan, wah aksi nih, woi ayo woi, emosi sesaat, woi woi, bawa pikir panjang. Iya, woi woi. Yang penting gue rame-rame woi, kayak tawuran. Kalau gue tawuran gue ikut demo. Tapi konteksnya mereka kurang paham gitu. Jadi untuk dibilang kenakalan remaja dalam konteks mereka membantu abang-abang yang mahasiswa ini mungkin belum bisa sih dikatakan sebagai itu. Mereka hanya kurang bisa memahami maksud dari gerakan mereka itu apa gitu. Sebenarnya kalau misalnya yang disebut kenakalan remaja lebih ke kayak tawuran antar sekolah, antar kelas gitu. Seperti itu sih, tawuran misalnya kayak yang sekolah yang antar kota yang mungkin itu sekolahnya perbatasan. Seperti itu sih. Itu yang bisa disebut dengan kenakalan remaja. Itu udah tarafnya udah keras itu. Gitu. Mungkin kedepannya mungkin sebagai guru BK ya Ibu ya di sekolah mungkin berikan itu bimbingan konseling dan pengertian lah agar tidak terjadi lagi ya. Iya betul. Kita juga mengedukasi untuk teman-teman di sekolah, untuk anak-anak di sekolah juga bahwa kalian nggak salah untuk mengaspirasikan pendapat kalian, mengekspresikan diri kalian ke masyarakat. Cuman gaya dan caranya ini yang lebih kita arahkan gitu. Mana yang sesuai porsinya mereka, mana yang belum sesuai porsinya mereka. Mereka bukan berarti nggak boleh ikut aksi ya, tapi belum porsinya. Seperti itu sih paling. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi konsep fenomena pelajar yang ikut aksi pada saat kemarin itu jadi mungkin kurang edukasi atau pemahaman mereka. Betul. Karena jiwa-jiwa SMK ini, wah bang, menurut gua dia terlalu panas lah, masih darah panas seperti dia pengen dirinya itu diakui di masyarakat. Karena SMK itu kalau nggak ribut-ribut kita nggak bukan anak SMK. Mereka masih mencari proses jati diri. Usia belasan, usia yang peralihan dari SMP ke SMA itu mulai yang mencari jati diri. Gue ini siapa sih? Ketika mereka mengikuti yang rombongan itu, yang serombong itu aksi-aksi, mereka merasa untuk yang wah gue punya nama nih, wah gue punya pamor nih, wah keadaan gue diakui nih di masyarakat dan gue punya gengsi di teman-teman gue gitu. Itu sih mungkin yang lebih yang lebih ada di jiwa mereka tuh, itu jiwa menggebu-gebunya, jiwa membaranya itu, tapi kurang terakomodir dan kurang tersampaikan gitu. Jadi ini tadi pendapat dari guru BK ya, selaku mungkin BK itu kayak apa sih Bu? Kalau di BK? Kalau banyak yang salah persepsi tentang guru bimbingan konseling, karena yang mindset anak-anak itu adalah guru BK adalah polisi sekolah, padahal nggak seperti itu. Padahal guru BK itu adalah termasuk yang ngebantu atau menolong siswa, di mana siswa itu yang memiliki masalah. Jadi kita guru BK bukan hanya menangani siswa yang bermasalah aja, bukan, tapi kita membantu siswa-siswa yang berprestasi, di mana kita menyalurkan, menempatkan prestasi mereka kayak gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman yang masih bermindset si guru BK nih cuma hanya polisi sekolah nih yang suka ngehukum-hukumin nih, yang punya kenangan masa lalu yang buruk sama guru BK nih, tolong dihilangkan mindsetnya, karena tugas kita adalah membantu kalian untuk yang ayo yuk curhat, ayo yuk cerita, ayo yuk konseling gitu, dimana konseling ini membantu kalian untuk lebih mengenal diri mereka, untuk lebih mengenal jiwa mereka, untuk lebih mengenal gimana sih caranya kita menangani masalah kita sendiri kayak gitu sih. Makanya untuk teman-teman yang kalau punya masalah itu jangan pernah dipendam sendiri, cari guru BK-nya. Iya, jangan pernah pendam masalah. Jadi pacar. Kita ada kode etik yang itu tuh nggak boleh. Itu tuh nggak boleh, antara konselor sama klien itu nggak boleh ada ikatan seperti itu. Oh, di mahasiswa nggak ada tuh, kita curhat ke siapa ya? Ya, cari orang yang bisa dipercaya. Bisa dicurhat. Oh iya. Pacaran mungkin.
bisa. Cari orang yang bisa dipercaya, cari orang yang kamu bisa merasa nyaman. Ketika kita sudah bisa merasa nyaman terhadap seseorang, kita akan curhat dengan sepenuh hati dan itu tuh akan lepas. Oke, itu cerita sedikit ya kita diskusi pada hari ini dari guru BK. Dia juga sebagai mahasiswa juga sih. Iya betul. Sudah mengajar di BK juga. Mungkin itulah diskusi kita pada hari ini ya. Cukup sekian. Jangan lupa, mungkin Bu Nisa ini punya Instagram atau akun apa Bu? Oh, ada, silakan follow di Instagram saya @apkd1608. Terus juga di situ teman-teman kalau misalnya memang mau nge-DM, misalnya mau curhat, silahkan. Saya dengan senang hati untuk mendengarkan teman-teman semua gitu. Jadi sekali lagi, kalau punya permasalahan jangan dipendam sendiri karena itu bisa jadi luka batin. Gak enak loh. Yakinkan hati sendiri. Iya. Mungkin nanti Bu Nisa bisa gabung nih di konselingnya di Curhat Mahasiswa kan, karena Curhat Mahasiswa itu kan akun yang untuk khusus mahasiswa yang punya masalah kan, gimana gua mata kuliah kurang, skripsinya susah nih. Oh gitu, siap. Gua masuk kuliah salah jurusan, gua sukses apa enggak nih? Mungkin itulah. Jadi itu tadi diskusi kita bersama Kak Nisa mungkin ya, dari panggilan iya. karena masih muda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.